ini saya akan menjelaskan tentang materi power steering, jenis power steering dan cara kerja power steering, dan kita akan bahas semua di sini. Yang pertama, pada mobil zaman dahulu yang masih sederhana dan masih mengendarinya pun masih merepotkan, salah satunya pada komponen setir yang masih berat, sehingga saat berada di tikungan atau belokan, pengendara harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk membelokkan setir tersebut. Namun, hal ini tidak terjadi pada mobil di era 2000-an yang sudah menggunakan teknologi canggih pada sistem kemudi atau power steering. Itulah yang membuat mobil zaman sekarang bisa dengan mudahnya berbelok di tikungan. Power steering merupakan sebuah komponen yang ada pada sistem kemudi. Secara umum, kegunaannya untuk mempermudah pengendara dalam mengendarai mobil, terutama pada saat berbelok. Power steering akan meringankan beban dari gaya yang dihasilkan mobil saat berbelok. Mobil sekarang itu sudah banyak yang menggunakan power steering. Contohnya pada truk-truk yang besar dan mobil keluarga, dan masih banyak lagi. Jadi power steering itu hanya aktif apabila saat setir berbelok ke kiri maupun ke kanan. Apabila roda itu lurus, power steering itu tidak aktif. Apabila itu aktif, pasti akan membahayakan kendaraan mobil tersebut, bisa oleng sendiri karena terlalu ringan saat pada kecepatan tinggi. Lalu ini adalah jenis-jenis power steering. Ada hydraulic power steering, electronic power steering atau ESP, hydroelectric power steering. Hydroelectric power steering ini sama atau perpaduan dari hydraulic power steering dan electronic power steering ESP. Maka komponennya pun merupakan gabungan dari keduanya, di mana power steering jenis ini memanfaatkan fluida atau minyak yang digerakkan oleh pompa menggunakan motor listrik bukan menggunakan mesin lagi. Jadi hydroelectric power steering ini adalah gabungan dari kedua power steering, hydraulic power steering dan electronic power steering ESP. Jadi ini adalah gabungannya. Dan kali ini akan membahas power steering EPS. Tujuan dari pengembangan EPS adalah meningkatkan efisiensi kerja kendaraan dengan melakukan perubahan proses kerja power steering. Perubahan ini mengalihkan sistem hidrolis ke elektrik. Power steering yang proses kerjanya dibantu arus listrik ini dapat mereduksi pemakaian energi kendaraan yang tidak perlu. Ini adalah susunan dari power steering. Hidrolik, dan ini adalah kontrol modul komputer untuk mengatur kerja EPS. Motor elektrik bertugas langsung membantu meringankan putaran setir. Vehicle speed sensor terletak di gearbox dan bertugas membantu memberi tahu kontrol modul dengan kecepatan mobil. Turki sensor berada
kolom setir dengan tugas memberi informasi ke kontrol modul. Jika setir mulai diputar oleh pengemudi, rod coupling ini ada di antara mobil dan batang setir. Tugasnya untuk menghubungkan dan melepaskan motor dengan batang setir sesuai kondisi. Yang keenam, noise suppressor bertindak sebagai sensor yang mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Onboard diagnostic display berupa indikator di panel instrumen yang akan menyala jika ada masalah dengan sistem. Jadi yang tujuh adalah indikator jika apabila ada bagian atau komponen-komponen power steering ada yang rusak, ini yang mendeteksi. Electronic Power Steering ESP. Electronic Power Steering atau ESP berbeda dengan jenis hidrolik. Cara kerja ESP dilakukan secara otomatis. Setidaknya dapat dibagi dalam beberapa langkah. Ini adalah cara kerja Electronic Power Steering ESP. Saat kunci kontak berada di posisi on, maka elektronik kontrol modul sudah berada dalam kondisi hidup. Selama itu, panel indikator power steering pun akan ikut menyala dan redup kembali saat mesin telah hidup. Saat mesin mulai hidup, maka ECM memberikan instruksi dan mengaktifkan motor listrik dan cloud dan menghubungkan batang kemudi atau setir dengan motor elektrik. Saat kemudi mulai diputar, maka turbi sensor akan mendeteksi berapa besar mobil berputar dan memberikan informasi tersebut pada EMC. Setelah itu, EMC akan memberikan arus listrik pada motor sesuai dengan data yang disampaikan. Dengan demikian, listrik akan memutar gigi sehingga beban saat berbelok lebih ringan. Sedangkan peran Passive Speed Sensor sendiri akan memberikan informasi apabila kecepatan kendaraan lebih dari 80 km per jam, sehingga EMC akan menghentikan aliran listrik pada motor dan sistem kemudi menjadi berat kembali. Jadi yang ini adalah sensor kecepatan supaya kendaraan itu tidak oleng atau hilang kendali akibat terlalu ringannya kemudi. Nah, selanjutnya, salah satu keuntungan menggunakan ESP adalah adanya lampu indikator jika dalam kerjanya power steering tidak optimal dengan ditandai lampu indikator yang menyala. Itu artinya ada masalah power steering. Anda harus segera memeriksanya atau membawanya ke bengkel. Yang selanjutnya, jadi power steering itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan itu akan dikembangkan kembali supaya lebih baik dan lebih optimal saat kita berkendara maupun menggunakan mobil roda 4 atau mobil muatan atau truk. Sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.